منه الدواب فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن هذه الخصائص فاحفظها تكن أمينا من شر نار وسراق ومن محن يا المصطفى سيدنا واغفر لنا اللهم صل وسلم وبارك عليه. Alhamdulillah wa syukur lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah. Qala al-musannif al-syekh Muhammad Hashim wal ashiru an yatakhallaqa bizzuhdi wal ashiru an yatakhallaqa bizzuhdi fid dunya wattaqalluli lam yang pertama di tengah itu dikasih syiddah. Wattaqalluli, taqallul. Minha biqadril imkan. Biqadril imkan itu hamzahnya itu satu dengan alif, harusnya adanya sebelah kanan. Tapi penulisannya juga samanya. Biqadril imkan. Biasanya kalau lam begini kepala hamzahnya adanya di sebelah kanan, di bawah alif. Biqadril imkani allazi la yadurru binafsihi allazi la yadurru binafsihi au bi'iyalihi au bi'iyalihi ain au bi'iyalihi alal wajhil mu'tadili minal qanaati wa aqallu darajatil alimi an yastaqzira ta'alluqa. Hati-hati harokat ini. An yastaqzira ta'alluqa bid dunya li'annahu
a'lamu bi khasnatiha. Apa? Bukan. Khassa ya khis. Bi khassatiha, khissa pakai kha, pakai ha kasrah. Bi khissatiha, khassa bi khissatiha. Nanti saya lihat lagi di kamus. Sementara itu bi khissah itu lawan dari hasanah. Ada khassa pakai sad. Khassa ya khusu artinya khusus. Khassa ya khusu artinya menspesialkan, membuat sesuatu menjadi khusus, menjadi spesial. Tapi ini khassa ya khissah. Artinya hina. Ya. Wa fitnatiha, wa sur'ati zawaliha, wa sur'ati zawaliha, wa kasrati ta'biha, wa kasrati ta'biha. Fahuwa ahaqqu bi'adamil iltifati ilaiha wal istighali bihumumiha Ini kajian berat benar ini, cocoknya buat santri. Nanti kalau kita jadi orang alim, sudah jadi orang berilmu, disuruh jangan nengok dengan urusan dunia, gimana caranya? Saya lihat adik bikin sepeda masih pengen kan. Kata bini, orang pengen punya sepeda, lu pengen juga punya sepeda. Ini maksudnya sesuatu yang berlebihan ya. Sesuatu yang kita beli nggak dipakai. Sesuatu yang kita pengen nggak dipakai, pengen doang, cuman buat nyenengin mata dipajang aja, sama. Kadang-kadang kita nggak sadar nih, lihat Quran bagus-bagus, lihat Yasin tahlilan seneng, ditumpuk, sama nggak dikira? Sama aja. Jadi jangan selalu melihat orang, wah handphonenya bagus, wah motornya bagus. Ente juga pengen sejadah yang bagus-bagus, bener ya? Kalau ada orang 40 hari, datang lah tuh. Disuruh 3 hari gak datang, 40 hari ngumpul. Biar apa? Biar dapat Yasin sama sejadah. Apalagi yang meninggal orang komplek. Biasanya kan ada sejadah dari Turki ya. Turki kita. Ditumpuk tuh sejadah. Alasan dah. Ntar kalau orang lagi namu kan bisa sholat. Ya rumahnya sempit. Sejak kapan ada orang sholat di rumah lo? Bener gak? Jadi dunia itu yang kayak gitu, bukan apa namanya? Ya misalnya kita mampu beli mobil, pengen beli mobil satu lagi, nah itu udah namanya udah sekunder. Kalau kita mampu beli mobil dan memang butuh satu cukup, itu namanya primer, emang kebutuhan. Tapi kalau udah sekunder itu udah bukan buat orang alim udah itu. Jadi bukan ke situ ya, bukan fisiknya saja. Nabi punya onta yang paling mahal, paling bagus, paling mahal punya Nabi. Onta merah dari onta al-awaini, onta al-awaini kalau nggak salah namanya. Dari sebuah bangsa, sebuah kaum namanya al-awaini. Al-awaini adalah sebuah kabilah di Arab yang khusus pokoknya onta kalau dari kaum dia tuh paling bagus. Misalnya kalau di sini kuda Sumbawa misalnya, kambing Garut, orang kalau udah dengar kambing Garut sama kayak pancawarna Garut, bedaan yang lain. Ya nggak Bang Budi? Pancawarna mana tuh? Pasar Minggu ya, nggak ada artinya. Pancawarna Garut, wah ini dia nih.
Jadi ada unta namanya unta kaum Awaini. Itu unta yaitu dari bangsa atau dari kaum di Arab yang memang perawatan unta tersebut paling bagus. Untanya Nabi kalau dihargain mungkin sama aja dengan Mercedes 3 miliar. Nggak pernah terkalahkan kalau lomba. Badannya paling bagus, paling subur. Kalau sekarang Kiai punya mobil Alphard. Nabi juga sama, cuma beda zaman. Satu waktu perlombaan ada seorang Yahudi nantangin Rasulullah. Wah, berani banget nih Yahudi. Itu Yahudi menang lagi. Akhirnya mukanya sahabat yang lain jadi kagak enak ya kan. Wah, Nabi kalah nih sama orang Yahudi. Akhirnya kata Nabi, tidaklah sesuatu yang berjaya kecuali satu waktu akan terkalahkan. Tidaklah sesuatu yang berjaya kecuali satu waktu akan turun juga. Sama seperti ontak saya. Sahabat mukanya udah gak enak, wah untanya Nabi kalah, malu nih. Tapi Nabi dengan santainya ngomong, ya namanya onta ntar menang ntar kalah wajar. Jadi bukan berarti Rasulullah tidak suka barang yang bagus. Kalau kita ngaji misalnya ngaji kitab Nasaihul Ibad, itu Rasulullah dikatakan hubbiba ilayya minad dunya salas. Aku diberikan rasa cinta oleh Allah kepada hal yang dunia 3. Jadi Nabi juga cinta sama dunia, cuman 3 doang. Beda sama kita. Kalau kita ribuan, mampu mah kagak. Pengenannya 1000. Kalau Nabi cinta dunia, cuman 3 doang. Hubbiba ilayya. Allah bikin saya punya rasa cinta kepada dunia. Allah yang bikin. Memang Nabi diperbolehkan cinta dunia, tapi cuma 3 hal kata Nabi. Yang pertama, at-thayyib. Barang-barang bagus. Nabi suka barang-barang bagus. Barang yang berkualitas. Tapi bukan berarti mahal ya. Kadang-kadang ada yang bagus tapi masih harganya miring, ya alhamdulillah. Syukur-syukur. Misalnya gini, kita pengen beli sepatu olahraga, emang kita olahraga, tapi kita nggak muluk-muluk, pengen juga kayak teman tuh sepatu bermerek, tapi carilah yang second, emang kemampuannya begitu, itu nggak apa-apa. Jadi menyesuaikan kemampuan. Cuman karena kita pikir begini, daripada beli sepatu 30.000 ganti mulu tiap bulan, sama aja bohong. Mendingan beli 500, bisa 10 tahun, bener nggak? Nah, itu namanya bukan cinta dunia, beda lagi, berdasarkan pertimbangan. Nabi juga sama, at-thayyib, barang-barang bagus aku suka, kata Nabi. Bahkan pedang Nabi pedang paling bagus. Semua barang milik Nabi paling bagus. Kurma, kebun kurma yang paling bagus ya kebun kurmanya Nabi. Makanya kurma Nabi kurma paling mahal, namanya kurma ajwa, paling mahal. Harusnya seorang Nabi kurmanya paling jelek, bener gak? Kalau dibilang jangan cinta dunia, tapi tidak, emang naluri seorang Nabi seperti naluri seorang raja. Orang semakin tinggi taraf berpikirnya, seleranya semakin bagus. Tuh. Kita nih dulu masih kecil, masih kayak ayam kampung, nggak ngerti barang. Kita nggak sadar dilihat orang pakaian kita nggak enak aja gitu, kucel. Kita pakainya pede aja. Semakin kita tambah pengetahuan, semakin banyak gaul, makin ngerti nggak? Baju bagus sama baju enggak, makin danan makin sadar. Oh, gue kalau pakai baju begini jelek ya, bagusnya begini, begitu nggak benar? Apalagi selera seorang nabi, pasti seleranya paling bagus. Tapi bukan untuk dikas istilahnya diihtikar, ditimbun, bukan untuk timbun. Ya. Kemudian Nabi juga suka an-nisa, yaitu wanita, para istri. Nabi juga suka sama wanita. Yang terakhir, wa ju'ilat qurrata aini fis shalah. Nabi dijadikan cinta itu refreshingnya pakai sholat, itu bagian dari dunia. Jadi refreshingnya Nabi itu sholat sama Nabi digolongin urusan dunia. Karena untuk menunjang urusan dunia, dengan adanya sholat maka jiwa menjadi stabil, masuknya urusan dunia. Makanya kalau kita ngaji Ihya Ulumuddin, ilmu fikih ilmu dunia, bukan ilmu akhirat. Kata Imam Ghazali, ilmu fikih ini ilmu dunia, bukan ilmu akhirat. Kenapa? Karena faktanya ilmu fikih menunjang urusan dunia. Cuman apabila dipakai untuk akhirat maka menjadi akhirat sesuai dengan sabda Nabi.
kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malid dunya fatasiru min a'malil akhirah bi husnin niyyah. Berapa banyak amal perbuatan yang amal tersebut amal dunia, kerja, dari duit, bener kan? Nikah, kawin itu kan urusan dunia, bener kan? Tapi fatasiru min a'malil akhirah bi husnin niyyah, karena niatnya bagus, niatnya penuhnya akhirat, maka Allah hitung amal akhirat. Baju kita dihitung akhirat, beli baju dihitung akhirat, masih makan bini dihitung akhirat, jalan-jalan ke puncak akhirat juga kalau ngerti ini. Itulah enaknya orang yang ngerti. Tapi wa kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malil akhirah fatasiru min a'mali dunya bi su'in niyyah. Berapa banyak amal yang gambarannya amal akhirat, salat, puasa, zakat, ngaji. Allah hitung amal dunia sia-sia. Dihitung sama Allah cuma urusan dunia. Kita ngaji nih, udah capek-capek. Sama Allah dianggap urusan dunia. Sama ngaji lu cuman nyalain puyang doang di rumah kan gitu. Misalnya. Tapi itu juga bagus daripada kantor ke yang lain. Maka itu jelek. Sholat karena nggak enak sama bini, akhirnya kamu sholat nggak enak sama tetangga, akhirnya kamu sholat. Itu amalnya amal bagus nggak? Amal bagus badannya, tapi hakikatnya tidak bagus. Allah anggap begitu saja seperti busa. Amalnya amal dunia, tidak sampai pahalanya ke akhirat. Bisu'in niyyah, karena niatnya jelek. Itu Nabi hebatnya ngasih gambaran ke situ. Dah, terus dikit lagi. Wa ruwiya kalau nggak kelihatan fa'il zahirnya, pelaku zahir, maka pakai wa ruwiya. Dan diriwayatkan anhu daripadanya, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditegasin di depan. Anhu sallallahu alaihi wasallam itu pengganti dari anhu. Sallallahu alaihi wasallam namanya jumlah muqtaridah. Jumlah tambahan, sama kayak Allah Ta'ala. Padahal nggak pakai Ta'ala, orang juga biasa aja Allah, tapi kita bilang sering Ta'ala. Namanya jumlah muqtaridah, jumlah yang tidak ada hubungannya dengan, sebagai penegas aja. Wa ruwiya anhu sallallahu alaihi wasallam azza man qana'a wa dhalla man tama'a. Wah, ini hafalan anak kecil nih. Anak kecil suruh ngapal gini nih cocok nih kalau sekolah agama. Azza man qana'a wa dhalla man tama'a. Mulialah orang yang qanaah, hinalah orang yang rakus. Simple, padat, nampol. Dikit lagi, wa anis Syafi'i, dan dari Imam Syafi'i. Wa anis Syafi'i, belum yakin Pak. Wa anis Syafi'i. Jadi Mbah Hashim ini senangnya ngutip-ngutip ulama-ulama dulu ya, jarang ulama-ulama yang sezamannya beliau. Jadi beliau ingin menunjukkan bahwa ulama-ulama dulu itu beliau ingin menunjukkan bahwa ulama kita, ulama sekarang, ulama zaman Mbah Hashim itu fahamnya sama dengan ulama dulu gitu. Jadi bukan ulama baru. Mbah Hashim bukan orang-orang abal-abal yang dijadikan contoh, semua orang-orang terdahulu, imam-imam, sahabat dan tabi'in. Wa ani Syafi'i radhiyallahu anhu law usi auso yusi auso yusia lau usia pakai fathah, auso yusi lau usia fi'il madhi, auso di majhul jadi usia. Lau usia li'aqalin nasi
Sarfun ila zuhadi, sarfun ila zuhadi, falaita sya'ri, apa ya? Kayak nggak nyambung ya HP. Tulis saja dulu. Falaita sya'ari, sya'ari, ini dihidupin aja. Kalau sya'ari rambut nanti. Sya'ar, sya'airullah. Yash'urun itu kesadaran, sadar. Atau lebih cocoknya sya'ara yash'uru, syu'ur ya. Dihapus saja, dihapus syu'ur. Falaita syu'ur, nanti saya lihat lagi di kamus. Kamusnya ada di handphone saya soalnya. Falaita syu'uri, man ahaqqa minal ulama'i, tulisannya rapat-rapat sih. Saya lagi mikir artinya nyambung apa kagak. Bacanya susah tuh. Falaita syu'uri man ahaqqa minal ulama'i bi ziyadatil aqli wa kamalihi. Nah, mudah-mudahan kalau ada ilham masuk bisa ngertiin. Dah yang atas dulu, balik lagi. Saya udah lama nggak dicek bacanya. Maunya mah baca wal asyir. Wat taqallul. Wat pakai apa? Alif lam syamsiyah. Wat taqallul. الذي لا يجوز بنفسه أو بعياله على وجه مقتدر. على وجه المقتدر من القناعة. دفع. وأقل درجات العالم أن يستقدر التعلم. Ini harusnya itu tuh ada titik ya? Ada titik kan? Ayastakzira benar. Itu titiknya di silang itu nggak nyambung artinya.
Harusnya ayastakdira pakai dal. Hendaklah seorang yang alim itu mampu memaksakan diri. Tata tata tata. Tata. Oh, iya ya, nggak apa-apa lah. Zatnya jangan dihapus. Pentingnya pakai pensil ya. Nah, nanti artinya nggak nyambung kalau pakai kodrun. Kozar itu berhati-hati ya, benar ya. Hendaklah berhati-hati, seorang yang tahu ilmu itu berhati-hati mengaitkan dirinya kepada dunia, gitu maksudnya. Ya terus. at-ta'alluqa bid-dunya li'annahu a'lamu bi-khissatiha. Bikhissatiha, nggak ada panjang. Bi-khissatiha wa Wa fitnatiha. Perhatiin dong, Bang Jamal nggak ada salah. Nah itu bisa. Teliti bacanya. Apa? Wakas dosa itu. Wakas roti. Takbiha. Taab itu susah. Taab itu berat, susah, capek. Al-wajdu biqadri ta'ab, kata Nabi. Pencapaian itu tergantung usaha. Kalau molor mulu gimana mau kaya? Apa Bang Budi? Apa Bang Budi apa nih? Hah? Nah itu Bang Budi harakatnya benar. Bukan. Bi'adamil. Adam itu lawan dari wujud. Wujud kidam. Kok lawannya apa? Adam, hudus, fana. Adam itu tidak ada artinya. Bukan Adam pakai hamzah. Kalau Adam pakai hamzah artinya Nabi Adam. Ini Adam. Bi'adamil iltifati. Yang benar. Fahuwa. Bi'adami. Jangan bi'adami, itu ada ainnya, nggak ada alifnya. Bihumumiha. Biar titik. Nah, dengerin saya. Itu kalau lagi qomat tuh, kalau qomat itu ada dua lafaz begini. Qad qamatis shalah. Kalau diwaqaf bunyinya jadi ha. Tapi kalau diwasal bunyinya jadi ta. Qad qamatis sholatu, qad qamatis shalah. Jangan diwasal tapi diwaqaf. Qad qamatis sholatu, qad itu. Qad qamatis sholatu itu kan tak marfu'ah. Enggak ente kalau qomat. Qad qamatis sholatu, qad qamatis shalah. Kalau disambung, kalau diputus qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Jadi pilih salah satu, jangan dua-duanya dipakai. Qad qamatis shalah tu, qad itu jadi putus maknanya. Tu-nya apa ya? Ngerti ya? Jadi kalau diputus qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Kenapa? Karena tak marbuta kalau putus jadi ha bunyinya. Tapi kalau mau disambung hidup taknya qad qamatis sholatu, qad qamatis shalah. Paham enggak ya? Perhatikan tuh, qomat penting. Sesuatu yang sepele, tapi kalau salah itu nanti memberikan contoh ke yang lain. Nanti anak kecil ikut-ikut. Ya yang lain juga sama aja, yang lain karena jarang tampil aja jadi nggak kelihatan salah. Makanya saya suruh azan tuh gantian biar begitu. Jangan satu doang yang kelihatan salah.
Yang kelihatan salah bagus dikoreksi, malah nambah ilmu. Tapi yang jarang tampil nggak nambah ilmu. Biasanya kalau azan tuh nggak pakai disuruh, siapa aja yang mau. Zaman dulu orang azan nggak bunuh-bunuhan, benar nggak kira-kira? Nah, sekarang anak kecil main suruh-suruhan. Azan itu kalau bisa berebut. Kalau nggak berani azan, komat yang pendekan dikit. Biasain ya, setiap ngaji gantian, siapa aja yang mau, yang sempat paksakan bisa, harus bisa itu. Fahuwa ahaqqu bi'adamil iltifati ilaiha wal istighali bihumumidah, itu aja. Ya, kita lihat lagi ke atas, artiin sekarang. Wal ashiru, dan adab yang ke-10 yaitu bagi orang yang sudah tahu ilmunya, udah alim. Alim itu nggak mesti jadi ulama besar ya. Apalagi kalau jadi ulama beneran. Pokoknya siapa saja yang sudah belajar ilmu udah tahu, itu namanya alim sebenarnya. Tapi di sini lebih tekankan lagi kalau sudah jadi ulama, udah jadi alim ilmu harus kayak gini nih. Wal ashiru, dan adab yang ke-10 kalau dia jadi ulama, kalau dia jadi guru atau apa aja, an yatakhallaqa, hendaklah itu si guru, hendaklah itu si alim, yatakhallaqa, berakhlak, bizuhdi fid dunya, dengan zuhud terhadap dunia. Zuhud itu bukan pakai baju yang kecil-kecil, bukan. Zuhud itu tidak melirik melulu apa yang orang punya dia pengen. Tidak melulu sesuatu yang kira-kira nggak dipakai dibeli. Jangan kayak gitu kalau kita tahu ilmunya. Bahkan Nabi itu ngajarin kalau sudah lapar baru pada makan. Nabi itu selalu ngajarin, nahnu qaumun la na'kul hatta najua. Kami adalah kaum yang tidak akan makan kecuali kami lapar. Wa nantahi idza nashba'a. Wa nantahi idza nashba', dan kami akan berhenti kalau bahkan dalam riwayat wa nantahi qabla, ya. Wa nantahi qabla an-nashba', dan kami berhenti sebelum kenyang. Karena zaman dulu kan zaman perang. Bayangin kalau mau perang makan segentong, datang musuh ditembak mati. Saya ingat dulu ada film namanya film Mereka Kembali, film perang di Majalengka. Jadi perang adu domba. Sebenarnya sama-sama muslim, cuma yang satu agak-agak PKI gitulah. Itu ada komandannya, orangnya sangar, ngomel mulu, galak orangnya. Tapi orangnya baik, teliti. Orang pasukan mau makan, nanti dulu, dia dulu jajalin. Tapi dia nggak serakah, dia nggak rakus, dia makan. Begitu dia makan, ada racun dilepein. Coba kalau kita, blak, udah dapat sebaskom baru mati. Udah makan nggak banyak bismillah. Nah kalau makan sama orang di nampan kayak di piring kayak, udah makannya rame-rame, biasain kalau makan tuh kalau di nampan di besok maulid, makan tuh dari pinggir, jangan dari tengah dicaplok, dari tengah jadi bolong tengahnya, dari pinggir. Jadi kalau nggak habis itu rapi. Terus kalau sambil ngunyah tangan jangan sambil begini becek-becek. Ya, jadi Nabi itu sangat melarang kita itu makanan masuk di mulut, ini udah siap-siap mau masuk lagi, jangan. Ini dulu dikunyah, udah habis baru ambil. Nah insya Allah nasi besok awet. Masakan dikit aja, nggak usah banyak-banyak. 1 nampan 2 centong cukup. Cukup kalau begitu makan masih di sini. Ini udah siap-siap, masuk lagi. Mending kalau disisihin, ini dibecek-becek dulu. Nah itu makan mau di tempat ramai kan, mau di rumah juga sama makan. Nabi melarang, Nabi mengatakan innallaha la yut'imna naran. Allah tidak pernah memberi kita makan api. Tuh. Jadi kalau makan asapnya belum habis jangan dicaplok Pak. Terus giginya rontok kalau udah tua. Jadi kalau masih ngembul tuh nasi dikipas. Kalau saya tuh nasi dari Magicom, ya lebih sehat lagi kalau dandang.
Sekarang siapa yang masak pakai dandang, malas. Magicom, jangan pas ngebul dimakan, taruh di nampan, dilebarin di apa itu? Diayak, dicacak, taruh di kipas tuh. Ya. Kipasnya kalau bersih, tapi kalau berdebu lihat-lihat dulu, berdebu semua masuk situ. Jangan ditiup, makanan panas, lagi makanan dingin. Makanan panas, minuman panas pantang ditiup. Awas, itu mewariskan kefakiran dan mewariskan kebodohan, mewariskan gila. Makanan panas kipas. Kalau Habib Anis dulu nggak pakai kipas, pakai tangan. Orang alim gitu. Nah, diayak, nasinya di nampan. Saya kan kalau makan pakai nampan tuh sama bini berdua. Selalu tuh di kipas. Kalau udah agak adem, walaupun nasi agak hangat, baru dimakan. Jadi nggak ada ceritanya nasi jahat tuh, nggak ada. Yang nasi jahat yang makannya lagi ngebul lah dimakan. Makanan juga sama begitu, makan mie jangan masih panas banget diangkat, angkat, kasih kipas, biarin, angkat lagi, aduk-aduk, kasih kipas gitu. Biar rada-rada ini, rada-rada pintar. Itu pelatihan ketika sendiri. Tujuannya buat apa? Tujuannya kalau rame-rame, bayangin rame-rame makanan ditiup, siapa yang mau makan bekas tiupan lo? Jadi pentingnya kita latihan tuh di rumah sendiri itu buat kalau lagi rame-rame nggak sampai kelihatan gimana gitu. Ya, itu adab. Kualitas kita, kualitas pintar atau tidaknya kita itu di situ, ya, di tata cara. Banyak hal lah, makan kayak apa, kayak sama semua. Penting gitu. Ya itu ukuran kita segitulah, ukuran zuhud kita ya. Kalau untuk ukuran orang alim ya lebih besar lagi. Wa taqalluli minha, wa taqallul itu mensedikitkan minha daripada dunia. Kalau bisa dunia itu sedikit. Ini jangan dikira Mbah Hashim ngomong gini karena dia orang susah ya. Mbah Hashim orang kaya. Saking kayanya Mbah Hashim, dulu santri mau nyantri itu nggak punya bekal, boleh masuk aja gratis. Yang penting mau belajar makan ditanggung. Jadi memang perlu kaya sebagai ulama. Tapi maksudnya di situ, mengapa ini dibahas? Karena sebelumnya kemarin dibahas. Jangan sampai mengakali jangan urusan dunia, menjadikan ilmu sarana untuk kaya. Kalau memang takdirnya sudah kaya, alhamdulillah bisa bikin pesantren yang gratis. Tapi janganlah mengakali supaya kaya dari ilmu. Nah ini sekarang dibawa ditegasin lagi supaya zuhud. Zuhud itu bukan berarti kucor, tetap harus rapi. Ya. Tapi sederhana apa adanya. Wa taqallul minha, dan mensedikitkan urusan dunia. Bukan berarti sedikit harta. Ya, kalau memang hartanya banyak jadi urusan, nah itulah harus disedikitkan. Pokoknya masing-masing punya kapasitas kesanggupan ya. Kalau memang takdirnya taraf hidupnya akan naik pelan-pelan, yang jelas dia pernah merasakan susah, tahu rasanya kerja, tahu rasanya susah, panas-panasan dan sebagainya. Selama belum kuat mental jadi orang kaya, jangan menghayal jadi orang kaya. Apa yang kita pakai, apa yang kita punya itu kita pakai, itulah rezeki. Nanti di bawah ada jelas qanaah. Qanaah itu cukup, ya, merasa cukup. Biqadril imkani, seukuran kemungkinan, alladzi la yadurru binafsihi, yang tidak bahaya dengan jiwanya. Maksudnya gimana? Pakai baju yang tidak bahaya dengan jiwanya, dengan dirinya. Nafsu itu bisa jiwa, bisa badan seutuhnya. Kita perlu punya baju kaos oblong untuk minimal 6, karena setiap hari kita mesti ganti. Kalau kita gantinya 3 hari sekali, itu akan merusak kulit, itu maksudnya. Jadi kita perlu beli baju supaya badan kita nggak rusak, karena kalau kita gantinya 3 hari sekali, kita makannya apa tahu, soalnya ada minyak ikan, ada minyak sate, minyak ayam, minyak semua kita makannya, belum lagi minyak bakwan.
makannya bawang. Doyan makan ikan, omega tuh, telur yang bikin gatal tuh. Itu keringat kita keringat gatal. Cobain dah. Besok mandi pakai sabun, pakai baju yang kemarin keringetan. Kalau nggak gatal, pada merah. Kenapa? Karena kita mengeluarkan omega, minyak yang udah kita makan dari ikan. Ikan itu kan gatal. Jadi tujuan kita punya beberapa baju supaya badan kita nggak gatal, ngaji betah, nggak guding mulu, gedik kalau tujuannya itu ya. Peci juga gitu, misalnya perlu 3 ya 3 nggak apa-apa, jangan 1 sampai merah dari hitam sampai merah. Kalau merah bener nggak apa-apa. Tujuannya supaya betah ibadah tuh. Jadi di situ tujuannya yang tadi hadis yang pertama saya baca tuh ya. Yang sekiranya kita punya harta tuh memungkinkan kita tidak bahaya. Perlu motor. Sekarang kalau motor kita jelek mau ngapa-ngapain jadi susah, bener nggak? Perlu motor bagusan dikit, alhamdulillah. Oh bisa dagang, bisa kemana tuh. Kalau motor kita rusak, dikit-dikit ke bengkel, akhirnya jadi ribet urusannya. Pokoknya sesuatu yang sekedar kemampuan kita. Kalau emang waktunya udah perlu mobil, beli mobil, nggak apa-apa. Kalau emang mampu, itu maksudnya. Au bi'iyalihi, atau dengan ayali, dengan harta. Bisa bermakna dengan keluarga ya, ayal ya. Ayal dimana ahlun kalau nggak salah. Jadi tidak membahayakan dirinya dan keluarganya. Alal wajhil mu'tadili, atas bentuk mu'tadil, bentuk seimbang atau adil, seimbang, balance kalau bahasa sekarang. Kita kalau dengar kata balance kita udah paham. Maknanya adalah seimbang. Pokoknya yang kira-kira hidup kita jadi seimbang lah, jadi enak lah ngaturnya. Kita mau ngapain nggak ngerepotin orang, itu tujuannya. Minal qanaati, berdasarkan rasa qanaah, rasa cukup, merasa cukup. Jadi mu'tadilah itu artinya adil, seimbang, timbangan. Ada istilah mu'tadilah itu artinya tidak berlebih-lebihan. Dulu Habib Rizik itu pernah membahas tentang syiah mu'tadilah. Jadi ada syiah yang mu'tadilah, syiah yang adil, syiah yang tidak keterlaluan, yaitu syiah Zaidiyah. Syiahnya pengikut Zaidiyah, yaitu syiah yang tidak menganggap sahabat pertama dan kedua ketiga yang jadi khalifah itu tidak masuk neraka. Syiah mu'tadilah. Dan syiah mu'tadilah adalah syiah yang bersahabat dengan kita Ahlussunnah wal Jamaah, satu paham. Itu pernah dibuka seminar waktu itu ya. Akhirnya jadi fitnah bahwa Habib Rizik ternyata syiah. Padahal bukan itu tujuannya. Orang-orang yang nggak paham menganggap Habib Rizik melindungi syiah. Padahal kita sebenarnya memerangi syiah. Tapi kita menganggap ada syiah yang mu'tadilah, yang masih adil, tidak menganggap sahabat pertama, kedua dan ketiga yang jadi khalifah itu merebut kekuasaan Sayyidina Ali, karena memang tidak ada wasiatnya. Hanya saja syiah Zaidiyah menganggap Sayyidina Ali lebih mulia karena keluarga Nabi, keluarga langsung dari Nabi. Keluarga langsung dari Nabi, pamannya pelindung Nabi, istrinya anak Nabi. Itu syiah mu'tadilah. Jadi mu'tadilah adalah istilah untuk seimbang, adil dalam menimbang, objektif, gitulah baru ketemu objektif. Dari kita lagi, wa aqallu darajatil alim, dan paling rendahnya derajat orang yang alimnya paling rendah, ya. An yastaqdirat ta'alluq, hendaklah dia menjauhi, mensedikitkan, menghindari ta'alluq, kaitannya dengan dunia. Ini yang paling rendah.
orang alim yang paling rendah itu mesti dia menjauhi kaitannya, terikatannya dengan dunia. Apalagi yang tingkat tinggi udah kayak apa itu. Jadi derajat orang ilmu yang paling rendah saja katanya itu harus berhati-hati dalam mengikat dirinya dengan dunia. Harus eling lan waspada. Semboyan Majapahit eling lan waspada. Kenapa orang alim harus kayak gitu? Li'annahu a'lamu, karena orang alim harusnya lebih tahu bikhissatiha, yaitu apa namanya bahayanya dunia, khissah, bahaya kehinaan dan lain sebagainya. Khissah itu bahaya. Wa fitnatiha, dan kerusakan dunia, fitnah itu rusak. Wa sur'ati zawaliha, dan cepatnya hilang. Cepatnya hilang itu dunia itu hilangnya cepat. Cepat nggak hilangnya dunia? Kalau kita belajar YesQ, tahu nggak YesQ? Ali Ginanjar. Kita dikasih layar 30 menit. Di dalam film itu ada film gumpalan darah, gumpalan daging, berbentuk jadi bayi, terus jadi orang, terus gede dikit, anak kecil, terus remaja, dewasa, tua, mati. Segitu singkatnya dalam 30 menit. Pernah ngalamin nggak dulu masuk Taman Ismail Marzuki planetarium? Pernah ngalamin nggak? Dapat pernah ngalamin nggak? Wah parah lah. Sekolah sekarang nggak kenal Ismail Marzuki. Wajib itu anak sekolah zaman dulu. Taman Ismail Marzuki itu di Kuitang, Cikini. Kita lihat planetarium. Perasaan jalan-jalan planetarium tuh, kita naik pesawat angkasa perasaan kayak 1 malam penuh. Padahal cuma 30 menit. Bagi orang yang eling yang ada di luar ruangan, itu orang udah ngapain sih di dalam teriak-teriak? Bener gak gitu? Di bioskop berapa lama sih? Paling 190 paling lama. Itu udah top banget tuh. 190, rata-rata 120 film ya. Kalau 190 level film bagus ya. Kayak Captain Maverick, yang kemarin pesawat terbang. Tom Cruise 190 menit, hampir 2 jam. Karena filmnya bagus ya. Kalau yang membosankan ya film Indonesia 140 menit. Kata yang di luar ruangan, kata yang penjaga tiket, ngapain sih berisik banget. Ya. Begitu keluar kita seperti merasakan kehidupan yang nyata di dalam bioskop. Takut bener, ngeri bener ya. Nah itulah orang yang di dunia itu seperti orang yang di dalam bioskop atau planetarium tadi itu. Padahal cuma 30 menit. Kata orang luar 30 menit doang heboh banget. Tapi kita yang ngalamin kayak semalaman gitu. Itulah hebatnya dunia. Hebatnya godaan dunia. Padahal di sini katanya wasur'ati zawaliha, dan betapa cepatnya dunia itu hilang, zawal, tergelincir. Wa kasrati ta'biha, dan banyaknya susah payah. Dan banyaknya susah payahnya itu dunia banyak capek. Alasan jarang silaturahim gara-gara nggak punya motor. Punya motor cakep dikit, risih naruh di mana? Kalau gitu mendingan punya motor jelek sekalian tuh gitu. Giliran bagus dikit, ada bocah diri mikirin udah. Bocah ntar baretin motor gua lagi, bener gak? Belum apa-apa udah ke situ. Saya aja tadi mau sini mau pakai goes saya. Lupa, ya belum beli kuncinya, ntar hilang nih. Suruh Dava jemput dah. Fahuwa dikit lagi ahakku. Fahuwa, maka dia itu orang alim, fanya fa istinafiyah, maksudnya dan aja ya seperti wa. Fahuwa, dan dia itu si alim ahakku, lebih berhak, lebih wajib. Ingat dalam bahasa Arab hak itu artinya wajib. Lebih wajib bi'adamil iltifati ilaiha, dengan tidak adanya menengok-nengok kepada dunia. Jadi orang alim lebih wajib tidak nengok-nengok urusan dunia. Kalau kita baca surat Al-Kahfi, wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wa lam yurid illa
hayatad dunya. Dzalika mablaghuhum minal ilm. Wala ta'lu aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wa kana amruhu furuta. Jadi Nabi dilarang menengok orang yang urusan dunianya bagus karena kepengen iri. Tidak boleh kita menengok rumah orang yang rumahnya bagus karena iri. Nanti bahaya. Wal istighali bihumumiha, dan orang alim paling wajib dari tidak adanya istighal bihumumiha. Istighal itu menyibukkan diri bihumumiha dengan mengangan-angani dunia. Orang alim lebih dituntut untuk tidak boleh menyibukkan diri dengan angan-angan dunia, kecuali datang sendiri. Seperti kemarin cerita ulama Mesir, belilah buku, nanti kalau kamu sudah alim, dunia yang kamu pengen dulu akan datang. Tapi ada saatnya, bukan karena dicari-cari. Dikit lagi ya, waruya anhu, dan diriwayatkan dari Nabi SAW, azza man qana'a, mulialah orang yang merasa cukup, wazalla man tama'a, dan hinalah orang yang serakah. Kalau kita punya teman ditawarin makan rada-rada jaim, itu kan enak dilihatnya. Makanya pantang di dalam kitab-kitab adab, kalau kita makan di rumah orang kaya, pantang dihabiskan. Kalau makan di rumah orang yang lebih kaya dari kita nggak boleh ngabisin. Minum sisain, makanan jangan dihabisin, karena kelihatan hina. Bener nggak? Tapi kalau di rumah orang fakir, kita dianjurin ngabisin. Kebalik mah. Kalau kita jangan sampai orang fakir itu kita datengin, kita ngabisin gara-gara dia nanti merasa ini orang kasihan sama gua apa gimana ya? Apa nggak enak apa gimana? Kalau disediakan minum sama orang fakir justru kita habisin. Tapi kalau di rumah orang kaya balik disisain, ini kagak. Kaya gampang habisin aja udah bawa pulang. Kecuali air kita bawa pulang aja. Kayak yang belum habis. Kalau makanan jangan lah, orang kaya hina banget. Tapi kalau di rumah orang fakir habisin. Bagusnya anjurannya malah, karena Nabi bilang makanan orang ikhlas itu obat, dan makanan orang bakhil itu penyakit. Orang kaya yang bakhil, tapi kalau orang kaya yang baik ya manfaatin aja lah, kapan lagi. Intinya jaga adab ya. Dah, nanti yang Imam Syafi'i ini saya lihat maknanya itu takut nggak sambung. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub 'alaina maulana innaka tawwabur rahim. Wa sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.